Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aura Novanti Utama Putri dengan NIM 203061414008. Di sini saya membuat video untuk memenuhi nilai UAS Fisika Statistik. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi statistik Bose-Einstein mengenai kapasitas skalor. Oke teman-teman semua, jadi poin-poin yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama ada distribusi Bose-Einstein kapasitas skalor kristal, yang kedua ada distribusi Bose-Einstein model Einstein tentang kapasitas skalor, dan yang ketiga mengenai distribusi Bose-Einstein model Debye tentang kapasitas skalor. Langsung aja kita bahas yuk. Yang pertama, distribusi Bose-Einstein kapasitas skalor kristal. Dalam kristal, atom-atom bervibrasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantisasi. Kuantisasi getaran atom tersebut disebut dengan fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum N adalah En sama dengan N plus 1 setengah H omega. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Nah, fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi foton. Karena frekuensi fononnya merupakan fungsi bilangan gelombang K, maka secara umum energi total yang dimiliki fonon dalam kristal ditulis sebagai berikut, yaitu U sama dengan sigma H bar omega dikalikan K per eksponensial H bar omega dikalikan K per KT dikurang 1. Jika fonon memiliki sejumlah polarisasi dan polarisasi ke P memiliki frekuensi omega P dikalikan K, maka energi total fonon setelah memperhitungkan polarisasi tersebut adalah U sama dengan sigma P, sigma K, H bar omega P dikalikan K, per eksponensial H bar omega dikalikan K, per KT dikurangi 1. Penjumlahan terhadap K dilakukan dengan asumsi bahwa K adalah integer. Tetapi jika K adalah variabel kontinu, maka penjumlahan terhadap K dapat diganti dengan integral dengan melakukan transformasi sebagai berikut ini. Sigma K menjadi integral Kp KdK. Tetapi karena omega merupakan fungsi K, maka kita dapat mengubah integral terhadap K menjadi integral terhadap omega dengan melakukan transformasi sebagai berikut ini. Sigma K menjadi integral Kp KdK, sehingga integral Kp omega d omega. Maka dapat ditulis sebagai berikut. U sama dengan sigma P integral Kp dikalikan omega, H bar omega per eksponensial, H bar omega per KBT dikurang 1 dikali D omega. Maka didapatkan kapasitas skalor CV sama dengan sigma P integral Kp omega, H bar omega per KT kuadrat dikalikan eksponensial H bar omega per KT per eksponensial H bar omega per KT min 1 dikuadratkan dikali H bar omega D omega sama dengan H bar kuadrat per KT kuadrat dikali sigma P integral Kp omega eksponensial H bar omega per KT dibagi eksponensial H bar omega per KT min 1 dikuadratkan omega kuadrat D omega. Oke teman-teman semua, jadi kita masuk ke poin kedua, yaitu distribusi Bose-Einstein, model Einstein tentang kapasitas skalor. Pengertian kalor jenis. Kalor jenis merupakan salah satu properti termodinamika yang mendeskripsikan bagaimana suatu bahan dapat menaikkan suhunya akibat adanya kalor dari luar. Semakin besar kalor jenisnya, semakin besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bahan tersebut. Sebagai contoh, air yang memiliki kalor jenis lebih besar dari besi tidak akan panas lebih mudah apabila diberi kalor dibandingkan besi. Kalor jenis memiliki satuan J per kgK dalam SI, namun kita bisa juga mengubah menjadi J per mol K. Apabila kita ingin mengetahui kalor jenis pada atom tunggal. Pada tahun 1819, seorang kimiawan asal Prancis bernama Pierre Louis Dulong adalah fisikawan berkewarganegaraan sama dengan Alexis Thales
Petit mengatakan bahwa semua unsur memiliki kalor jenis yang hampir sama dalam volume konstan CV, yakni CV sama dengan 3R. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan. Secara eksperimen, teori tersebut sesuai untuk suhu tinggi, namun gagal untuk suhu yang mendekati titik nol absolut, di mana pada kenyataannya kapasitas kalor atom untuk suhu rendah nilai CV mendekati nol. Kemudian pada tahun 1906, Einstein menggunakan cara yang sama seperti Planck untuk menjelaskan fenomena ini. Di sini Einstein mengasumsikan bahwa atom-atom yang terkandung dalam bahan saling bergetar dengan frekuensi yang sama. Pada dasarnya kita dapat menuliskan persamaan energi total seperti pada kasus foton, yaitu E sama dengan 3R beta V per Na dikali 1 per E pangkat beta V per T dikurangi 1. Nah, angka 3 tadi datang dari 3 derajat kebebasan pada atom, dan 3R beta V per Na adalah energi yang dimiliki fonon pada frekuensi V. Menggunakan hubungan CV sama dengan dE per dt, kita akan peroleh bahwa CV sama dengan 3R dikali beta V per T dikuadratkan dikali E pangkat beta V per T per E pangkat beta V per T dikurangi 1. Jadi, persamaan di atas, apabila kita ambil nilai T yang sangat besar, maka kita akan memperoleh hasil seperti pada hukum Dulong-Petit yang telah disimpulkan sebelumnya, dan apabila T mendekati 0, maka CV juga akan mendekati 0, sehingga sesuai dengan eksperimen. Perlu dicatat bahwa pendekatan yang dilakukan Einstein ini adalah pendekatan dengan asumsi semua atom pada bahan bergetar pada frekuensi yang sama ya, berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Debye yang frekuensi atomnya ditinjau secara berkelompok atau bergantung dengan atom-atom lain. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu distribusi Bose-Einstein model Debye tentang kapasitas kalor. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Kapasitas kalor pada ketika volume konstan yang dimodelkan oleh Einstein telah berhasil merevisi model kapasitas kalor tersebut yang terdapat dalam hukum Dulong-Petit, di mana hukum Dulong-Petit mengacu pada teori klasik, sedangkan model Einstein mengacu pada teori kuantum, yaitu dengan menganalogikan getaran yang terjadi antar atom dengan foton. Kegagalan hukum Dulong-Petit terletak pada fakta bahwa berdasarkan eksperimen kapasitas kalor akan mendekati nol ketika suhu diturunkan, sehingga bertentangan dengan postulat. Mereka mengatakan bahwa kapasitas kalor atom tunggal akan selalu memiliki nilai sebesar 3R, berapapun suhunya. Model Einstein kemudian berhasil menjawab fakta tersebut, sehingga modelnya hampir sesuai dengan hasil eksperimen. Kemudian pada tahun 1912, seorang ilmuwan Belanda bernama Peter Debye melakukan pendekatan baru dalam mempelajari kapasitas kalor. Model yang digagas oleh Debye ini mengasumsikan bahwa atom-atom saling berinteraksi satu sama lain. Model ini berbeda dengan model Einstein dan Dulong-Petit, di mana perilaku atom tidak dipengaruhi atom lain. Sehingga pada model Einstein, getaran semua atom diasumsikan memiliki frekuensi yang sama. Pada model Debye, ketika satu atom bergerak, atom tersebut juga akan menggetarkan atom yang lain yang berada di sebelahnya, sehingga atom lain juga ikut bergetar dan tentunya akan memiliki fase yang berbeda. Bayangkanlah 3 buah beban yang saling tersambung oleh pegas yang disusun seri. Ketika satu beban digerakkan, maka beban yang lain bergerak. Namun, karena yang menyambungkan antar beban adalah pegas, maka beban lain tersebut akan bergerak beberapa saat setelah beban penggerak memberikan gaya. Perbedaan yang paling menonjol dibandingkan dengan model-model sebelumnya adalah bahwa tiap getaran atom memiliki frekuensi yang tidak selalu sama. Oleh karena itu, terdapat suatu moda atau suatu keadaan yang merepresentasikan frekuensi pada suatu bentuk gelombang, atau lebih mudahnya dalam ruang lingkup zat pada moda merupakan suatu kelompok atom yang membentuk suatu gelombang akibat getaran yang dialami masing-masing atom. Moda pada umumnya diidentifikasi oleh angka gelombang K yang pada dasarnya juga dapat merepresentasikan panjang gelombang dan frekuensi dengan kecepatan rambat secepat kecepatan suara, yakni sekitar 340 meter per sekon. Nah, gambar di atas menunjukkan perbedaan moda. Asumsikan bahwa kita menggunakan nilai K dengan bilangan bulat. Maka makin tinggi nilai K, makin tinggi pula frekuensinya. Ini merupakan propagasi gelombang berdiri secara umum.
Ibarat foton yang keluar dari radiasi benda hitam di dalam suatu benda menurut model Debye, atom-atom bergetar dengan frekuensi yang tidak selalu sama seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Getaran akibat atom-atom ini disebut dengan fonon, dan dalam model Debye, fonon-fonon tersebut memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Seperti halnya foton, energi dasar fonon terkuantisasi, artinya hanya dapat menempati nilai energi tertentu dan kelipatan bilangan bulat. Pemodelan fonon diibaratkan sebagai osilator harmonik dengan potensial yang sebanding dengan kuadrat persimpangannya atau sama seperti energi potensial gas. Karena foton partikel kuantum, kita dapat menggunakan persamaan Schrödinger untuk memperoleh spektrum energinya. Gambar ini adalah sumur potensial dari osilasi harmonik. Karena fonon terkuantisasi, maka energinya hanya dapat memiliki nilai yang berupa garis mendatar saja, atau kelipatan dari H bar omega per 2 dimulai dari tingkat energi dasar atau N sama dengan 0. Kita masuk pada frekuensi Debye. Pada model Debye, atom-atom pada suatu bahan bergetar sedemikian rupa sehingga akan membentuk suatu gelombang berdiri, di mana hanya atom-atom bagian dalam yang bergerak, sedangkan di bagian ujung akan diam. Kita dapat memodelkan gerakan atom ke M dari jumlah total atom dalam moda atau angka gelombang K sebanyak N plus 1 dengan persamaan Y sama dengan A sin dikalikan K pi M per N. Agar membentuk gelombang berdiri di mana atom paling ujung kita beri label M sama dengan 0, dan ujung lainnya M sama dengan N besar memiliki perpindahan Y sama dengan 0, maka otomatis nilai dari K harus bernilai bilangan bulat. Dengan demikian, getaran-getaran moda atau fonon menjadi terkuantisasi. Selanjutnya, karena nilai M juga bilangan bulat, maka ketika nilai K sama dengan N, maka semua atom akan berada pada fase pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya, yang dimana akan menghasilkan nilai Y sama dengan 0, atau dimana atom-atom tidak bergetar. Dan selanjutnya, ketika K lebih besar dari N, kita juga dapat melihat bahwa getaran atom-atom pada nilai K tersebut adalah getaran yang sama seperti nilai K sebelumnya, sesuai dengan kurva fungsi sinus yang nilainya akan kembali dari titik penyimpangan maksimum dan minimumnya. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat nilai K maksimum pada fonon, menggunakan hubungan dispersi atau hubungan antara frekuensi sudut dengan angka gelombang. Omega sama dengan KVS, di mana Vs adalah kecepatan rambat fonon atau suara, maka kita dapat mengetahui bahwa terdapat suatu frekuensi maksimum atau panjang gelombang minimum pada fonon. Konsekuensinya kita juga dapat menuliskan energi fonon sebagai berikut, yaitu E sama dengan H bar KVS. Untuk mengetahui frekuensi maksimum, kita dapat menggunakan fungsi partisi sebagai berikut, di mana banyaknya keadaan frekuensi pada nilai omega hingga omega plus d omega adalah integral 0 hingga omega d G omega D omega sama dengan 3N, di mana angka 3 merepresentasikan 3 derajat kebebasan, yaitu pada sumbu X, Y, dan Z. Kita juga menggunakan fungsi partisi untuk jumlah keadaan K pada nilai K hingga K plus DK dalam volume V, yaitu GKDK sama dengan 12 pi V per 2pi dipangkatkan 3 dikali K kuadrat DK. Menggunakan hubungan dispersi, kita peroleh G omega D omega sama dengan 2pi V per 2pi Vs dipangkatkan 3 dikali omega kuadrat D omega, sehingga integral 0 sampai omega D, G omega D omega sama dengan 4pi V per 2pi Vs dipangkatkan 3, omega pangkat 3D sama dengan 3N. Omega pangkat 3D sama dengan 3N dikali 2pi Vs dipangkatkan 3 per 4pi V, atau omega D sama dengan 2pi Vs dikali akar pangkat 3 dari 3N per 4pi V. Persamaan ini adalah persamaan untuk menentukan frekuensi Debye. Kita masuk pada temperatur Debye dan kapasitas kalor. Untuk mengetahui kapasitas kalor pada model Debye, kita perlu menentukan energi total sistem terlebih dahulu. Kita dapat menentukan menggunakan fungsi berikut. U sama dengan integral NE EdE. Oleh karena itu, kita bisa memulai dari fungsi partisi untuk menentukan jumlah keadaan pada suatu nilai bilangan gelombang di antara K dan K plus DK.
seperti halnya pada bagian sebelumnya, yaitu GKDK sama dengan 12 pi V per 2 pi dipangkatkan 3 dikali K kuadrat DK. Karena E sama dengan H bar KVS, maka GEDE sama dengan 12 pi V per 2 pi H bar VS dipangkatkan 3 dikali E kuadrat DE. Sehingga U sama dengan integral NE EDE sama dengan integral E per E pangkat E per KT dikurangi 1. GEDE sama dengan 12 pi V per 2 pi H bar VS dipangkatkan 3. Integral E pangkat 3 per E pangkat E per KT dikurangi 1 dikalikan DE. Untuk menentukan batas integral, kita bisa mendefinisikan rapat energi dBE/ED, yaitu rapat energi ketika frekuensi fonon bernilai frekuensi dBE omega D sebagai batas atas dari integral. Hal ini secara otomatis dapat mendefinisikan suatu konstanta temperatur atau suhu dBE θD di mana θD sama dengan ED per K, sehingga suhu dBE dapat diekspresikan secara lengkap sebagai θD sama dengan H bar omega D per K sama dengan 2 pi H bar VS per K dikali 3N per 4 pi V dipangkatkan 1 per 3. Dan K dalam konteks ini merupakan konstanta Boltzmann, bedakan dengan angka gelombang yang juga disimbolkan dengan K. Karena kita tidak lagi menggunakan parameter tersebut sebagai perhitungan utama, sebelum memasukkan ke persamaan 1, kita juga dapat memisalkan Y sama dengan E per KT untuk mempermudah perhitungan sehingga U sama dengan 12 pi V per 2 pi H bar VS dipangkatkan 3 dikali KT dipangkatkan 4 integral 0 sampai pi D per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 dikali DY, atau digabungkan dengan persamaan 2, maka U sama dengan 12 pi V dikali 3N per 4 pi V dikali K θD dipangkatkan 3 dikali KT dipangkatkan 4. Integral 0 sampai θD per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 dikali DY sama dengan 9NK T pangkat 4 per θ pangkat 3D. Integral 0 sampai θ D per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 dikali DY. Persamaan ini pada dasarnya merupakan persamaan umum energi total serta untuk menentukan kapasitas kalor bahan. Selanjutnya kita dapat memodelkan persamaan ini dengan mengasumsikan nilai T. Katakan suatu bahan berada pada suhu jauh lebih kecil dari suhu dBE. Ini menyebabkan nilai batas atas menjadi sangat besar sehingga kita dapat melakukan aproksimasi. Sehingga integral 0 sampai θD per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 DY mendekati integral 0 sampai tak hingga dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y dikurangi 1 dikali DY sama dengan pi pangkat 4 per 15. Dan persamaan 3 menjadi U sama dengan 3N K pi pangkat 4 per 5 dikali T pangkat 4 per θ 3D. Sehingga kapasitas kalornya menjadi CV sama dengan dou per dou TV sama dengan 12 NKP pangkat 4 per 5 dikali T per θD dipangkatkan 3. Dapat kita lihat bahwa kapasitas kalor bahan dalam volume tetap sebanding dengan kubik suhunya untuk suhu yang nilainya jauh di bawah suhu dBE. Model ini merupakan model yang lebih sesuai dengan eksperimen dibandingkan dengan model-model sebelumnya, di mana pada model Einstein terdapat penyimpangan yang lebih besar dari hasil eksperimen. Kemudian apabila suhu bahan jauh lebih besar dari suhu dBE, maka dengan mengacu ke persamaan 3, bentuk eksponensial dalam integral akan menjadi sangat kecil sehingga bisa didekati dengan deret Taylor, yaitu integral 0 sampai θD per T dikali Y pangkat 3 per E pangkat Y-1 dy mendekati integral 0 θD per T dikali Y pangkat 3 per 1 plus Y plus titik-titik sampai dengan N dikurangi 1 dy mendekati integral 0 θ per D per T dikali Y pangkat 2 dy sama dengan 1 per 3 θD per T dipangkatkan 3. Sehingga persamaan 3 menjadi U sama dengan 3 NKT. Hasil ini akan memberikan nilai CV sama dengan 3R
untuk 1 mol bahan yang sesuai dengan model-model sebelumnya. Oke, terima kasih semua. Gimana nih teman-teman? Seru kan? Pelajaran kita sampai sini dulu ya. Saya Aura pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.